Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9. Dan di dalam 10 hari itu kita akan mendengarkan tentang firman Allah. Yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan senantiasa menanti-nantikan untuk Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sesemua. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa datang pada Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allahku yang Maha Esa, yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan kekal sampai selama-lamanya. Malam hari ini kami bersama saudara-saudara kami seiman untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah kita membuka hati kita dan menerima apa yang harus kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tentang urapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapakah kita ini harus memiliki Roh Kudus? Sebab Roh Kudus adalah rohnya Allah. Roh Allah itu yang senantiasa bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Semua yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bila kita memiliki Allah, harus mau dipimpin oleh Allah. Dan setiap orang yang tidak memiliki arah ataupun tidak memiliki Roh Kudus bukan milik Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memiliki Roh Kudus, lalu apa saja yang akan diberikan Roh Kudus? Karya-karya apa yang akan kita terima daripada Roh Kudus itu? Maka kita pada malam hari ini kita akan dasari firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28. Demikian firman Allah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yaitu firman Allah yang kita terima pada malam hari ini, dan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita yang pertama yaitu adalah mengajar segala sesuatu. Yang kebenaran tentang dan kekudusan itulah karya daripada Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, mengajar di dalam segala sesuatu, yaitu tentang kebenaran dan kekudusan. Yang kedua, yaitu mengingatkan kita supaya yang telah dikatakan pada kita, yaitu kasih, kemurahan, dan kebaikan. Yaitu yang kedua. Selain itu juga bukan hanya mengajar segala sesuatu dan mengingatkan pada kita
Hal yang lain adalah menginsafkan. Menginsafkan yaitu tentang dunia, yaitu kejahatan dan dosa. Lalu ada lagi hal yang lain, bukan hanya menginsafkan, mengingatkan dan mengajar, tetapi juga mengingatkan kebenaran firman Allah ataupun sabda Tuhan. Ada lagi hal yang lain, penghakiman, karena penguasa-penguasa dunia telah dihukum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah daripada apa yang diberikan Roh Kudus kepada kita, orang-orang yang percaya. Lalu, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Tentang karya-karya yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Yang pertama yaitu meneguhkan, baik dalam iman dan pengharapan. Meneguhkan baik di dalam iman maupun pengharapan. Hal yang kedua yaitu memeteraikan. Artinya memeteraikan mereka yang dipanggil dan yang dipilih sebagai milik kepunyaan Allah. Ada lagi yaitu hal yang lain, bukan hanya meneguhkan iman, memperteraikan sebagai milik Allah, tetapi juga mau memberikan jaminan atau menjamin dari semua yang disediakan untuk kita, yaitu keselamatan dan penebusan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi yaitu hal-hal yang dikerjakan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Masih ada yaitu bukan hanya menjamin, memeteraikan dan meneguhkan, dan juga penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Penyertaan dimanapun kita berada, dalam perjalanan, dan di dalam rumah, di dalam pekerjaan. Roh Kudus itu senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Dan masih ada lagi hal yang lain, yaitu perlindungan. Perlindungan bukan hanya secara jasmani, bukan hanya secara tubuh saja, tetapi juga untuk rohani kita. Dari kuasa-kuasa kegelapan, daripada kuasa setan dan iblis. Itulah yaitu karya daripada Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang ataupun setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Penyertaan, perlindungan, dan juga pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yaitu apa yang menjadi karya di dalam hidup kita dari Roh Kudus yang akan terima, meneguhkan baik dalam iman dan pengharapan, memeteraikan mereka yang dipanggil dan yang dipilih untuk menjadi milik kepunyaan Allah, menjamin segala sesuatu bukan hanya dari jasmani tetapi sampai hidup yang akan datang, yaitu sampai kepada hidup yang kekal. Dan lagi yaitu penyertaan, perlindungan, pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita semuanya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita senantiasa memuji nama-nama Tuhan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Pujilah, agungkanlah namanya, tinggikanlah namanya, dan muliakanlah Allah yang esa itu di dalam nama Roh
Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita ini membutuhkan Roh Kudus? Sebab firman Allah mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Sebab itu maka setiap orang yang memiliki Roh Kudus harus menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dapat kita terima daripada Tuhan Yesus, yaitu karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang diberikan kepada kita, yaitu sekali lagi, yaitu meneguhkan, memeteraikan, menjamin penyertaan, perlindungan, dan pertolongan. Saudaraku yang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa memberkati kita semuanya. Sebab itu, saudaraku, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, agar kita ini senantiasa mendapatkan pimpinan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan kita akan menutup yaitu dengan doa kepada Tuhan. Terpujilah Allahku Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang disembah oleh semua suku, oleh semua bangsa, oleh semua bahasa dan kaum. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih atas berkat-Mu, firman dan sabda-Mu pada malam hari ini. Hari yang ke-9 kami boleh dapat bersama-sama memperingati pada hari ke-10 pencurahan Roh Kudus di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-hambamu, abdi-abdimu di dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga Roh Kudus sendiri yang bukan hanya mengerjakan di dalam hidup kami, tetapi juga berkuasa dan memerintah di dalam hidup kami, anak-anak-Mu semuanya, sehingga kami baik di dalam perbuatan, tindak tanduk maupun perilaku kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sekali lagi Bapa, kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka baik di dalam hati, iman, dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami serahkan doa permohonan hamba-Mu ini dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.